malam ini, saudara, dan seterusnya, nanti kita akan membahas surat Korintus pertama dan Korintus yang kedua ya. Nah, ini surat Korintus ini merupakan salah satu gereja yang banyak mengalami masalah atau problematika ya. Nah, kalau kita perhatikan, saudara-saudara, surat Korintus ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ya pada tahun, banyak yang mengatakan diperkirakan tahun 56 atau sampai 57 ED, AD ya. Pakai AD itu istilahnya adalah Anno Domini. Kalau ada orang mengatakan, apa itu AD? AD itu bahasa Latinnya Anno Domini, yaitu in the year of the Lord. Artinya dalam tahun Tuhan. Jadi sekarang kita memakai tahunnya Tuhan sebenarnya. Jadi orang-orang yang nggak percaya Kristus, nggak percaya Yesus, kita berada di dalam tahunnya Tuhan sekarang kan 2025 itu tahunnya Tuhan. Sangat jelas ya. Oke. Nah, surat Korintus ini ditulis oleh Paulus di Efesus. Saudara bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 31. Nah, kalau kita lihat hubungan Rasul Paulus dengan gereja Korintus ini, saudara bisa baca di Kisah Para Rasul 18 atau Kisah Para Rasul 18 ya. Nah, pada zaman Rasul, saudara, ini Korintus adalah kota Korintus, merupakan pusat kota Roma di provinsi Achaia. Ya, bukan Asia sih ya. Ini lain ini memang agak sedikit beda. Oke, harusnya di provinsi Achaia. Nah, Akhaya kalau saudara lihat peta, peta Alkitab, saudara, ya sebenarnya sudah termasuk wilayah Eropa. Nah, sekarang ini adalah negara Yunani atau Greek, itu Akhaya. Oke. Nah, kalau saudara ingat ada namanya pesta Olimpiade setiap 5 tahun di setiap negara yang sudah ditetapkan. Nah, Olimpiade itu mulai asal mulanya itu berasal dari Greek. Yunani dari Athena ya, Athena ya. Nah, ini yang sangat tengah kota Athena begitu. Oke. Nah, Saudara, surat Paulus ini yang ditujukan kepada Korintus ini ya karena dia melihat banyak sekali problematika yang dihadap yang terjadi di gereja Korintus ini. Ya, Paulus ingin mengingatkan atau memperingatkan kepada mereka ya bahwa banyak mereka memakai namanya istilah humanistik ya dan juga bukan memakai atau mengikuti kitab suci. Gitu. Paulus menyerang mengenai para filsuf-filsuf yang terkenal ya pada masa itu ya dan juga para intelektual di Korintus. Kenapa demikian? Karena saudara tahu ya bahwa banyak filsuf-filsuf ya, artinya orang ahli-ahli filsuf itu yang berasal dari Yunani ya, Aristoteles, banyak yang lain-lain ya, itu berasal dari Yunani. Jadi di Korintus banyak orang yang pintar-pintar ya, atau para intelektual di sana. Oke. Nah, kemudian Paulus ingin mengoreksi ya, membenahin masalah-masalah yang terjadi gereja Korintus karena mereka salah menggunakan yang sangat fenomenal itu yang sangat terkenal itu mengenai bahasa lidah. Nah, Alkitab Indonesia pernah menerjemahkan itu dipakai bahasa roh. Sekarang dikembalikan lagi TB yang dua, terjemahan baru yang dua. Alkitab Indonesia sudah diganti menjadi bahasa lidah. Tapi banyak orang karismatik masih senang memakai bahasa roh gitu ya. Tapi yang benar itu harus speak in tongue ya, bukan speak in spirit. Itu yang kita lihat apa yang terjadi dengan gereja-gereja karismatik sampai pada hari ini. Dan juga mengenai masalah persembahan kepada makanan kepada berhala, masalah mengenai pernikahan dan perceraian, juga salah menggunakan perjamuan Tuhan, ya mengenai rambut,
mengenai imoralitas dalam gereja terjadi di gereja Korintus ya. Nah, Paulus menekankan mengenai kasih yang benar kasih yang bagaimana itu pasal 13. Kemudian pasal yang ke-6 15. Nah, di sini inti daripada tentang Injil yang sebenarnya yaitu tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan mengenai pengangkatan gereja itu di pasal yang ke-15 yang sangat penting. Oke. Nah, kita lihat bahwa di dalam pasal yang pertama, Saudara ya, kalau kita baca satu pasal itu, konteksnya ya, kita lihat mengenai sapaan ya, atau greeting daripada Rasul Paulus kepada gereja di Korintus, dan menjelaskan mengenai security of the believers, ya, itu pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kemudian lagi ada mengenai masalah perpecahan atau divisions, atau yang terjadi perpecahan ya, di dalam gereja itu terjadi. Itu nanti sudah bisa lihat ayat 10-16. Kemudian ada lagi yang poin yang penting yang Paulus ingin sampaikan, kesalahpahaman tentang berita Injil Kristus, di mana dunia ini menganggap itu satu kebodohan. Bagi orang Yunani, bagi orang Korintus, berita Injil itu satu kebodohan. Ya, nah kita lihat kebodohan dan juga mengelawan kebijaksanaan atau hikmat manusia. Oke, nah kita akan mulai ya dari poin pertama itu sapaan dan penjelasan Paulus mengenai juga security atau keamanan daripada orang percaya. Oke, nah Paulus mendahului dengan menjelaskan akan dia punya posisi ya, mengenai dia di Paulus sendiri, dia mengatakan bahwa dia adalah rasul, rasul Kristus. Rasul, dia mengatakan dia rasul Kristus bukan karena maunya dia sendiri, tapi karena ini adalah kehendak Allah. Coba kita perhatikan ayat pertamanya. Paulus mengatakan demikian. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus. Oke. Nah, saudara perhatikan ini. Jadi Paulus tidak pernah bermimpi, tidak punya satu keinginan pun atau apapun. Dia ingin menjadi Rasul Kristus. Tapi ini adalah kehendak Allah ya. Di mana dia diberikan ya, diberikan kesempatan untuk menjadi Rasul Kristus, di mana Yesus menampakkan diri kan kepada dia kan. Yesus memanggil dia supaya dia dijadikan Rasul Kristus untuk memberitakan Injil. Nah, ini adalah kehendak Bapa. Bukan karena maunya Paulus sendiri mau jadi rasul ya. Bukan. Ya, ini dia jelaskan dulu sangat jelas kepada orang Korintus. Nah, tulisan tujuhnya pun jelas. Ayat 2. Kepada gereja Allah di Korintus. Nah, jadi Korintus itu gereja Allah ya. Kalau terjemahan lain itu kan pakai jemaat ya. Itu sama artinya ya. The Church of God ya. Oke, gereja Allah sangat jelas. Nah, mereka jemaat Allah atau gereja Allah, nah, posisi mereka adalah mereka dikuduskan dalam Kristus Yesus. Berarti mereka adalah orang yang sudah percaya, saudara. Sangat jelas di ayat sini ya. Orang yang sudah percaya Yesus, sudah dikuduskan, dipanggil, dan menjadi orang kudus. Nah, kata orang kudus Paulus selalu mengatakan orang-orang yang telah percaya diselamatkan, mereka disebut orang kudus. Bukan karena diberikan jabatan kudus itu, tapi mereka memang disebut ya orang kudus. Oke. Kemudian mengatakan lagi ayat kalimat yang selanjutnya ya, menjadi orang kudus dengan semua orang di segala tempat ya. Jadi di segala tempat berarti banyak orang-orang yang percaya dimanapun mereka disebut orang kudus ya, saints ya. Oke. Kemudian mengatakan yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi ada orang-orang yang percaya bukan hanya di Korintus, di tempat lain, tapi Tuhannya sama. Siapa Tuhan yang sama? Itu Yesus Kristus, itu Tuhannya yang sama. Oke, ini dia ingin menjelaskan dulu tentang Tuhan yang mereka percaya. Oke, kemudian kita lihat ayat 3, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus. Selalu menyapa dengan kasih karunia ya. Nah, Paulus di sini ingin
mengatakan kepada gereja Korintus, ya, bahwa dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka ini adalah orang-orang yang telah menjadi kaya, ya, mereka yang telah percaya Tuhan. Coba ayat yang kelima, sudah perhatikan. Sebab di dalam Dia kamu telah kaya dalam segala hal. Jadi orang percaya yang dalam Yesus ada dalam segala hal. Kaya apa sebenarnya? Segala macam perkataan. Nah, kalau menurut ayat ini mengenai perkataan mereka, bahwa mereka ini banyak orang-orang yang juga pinter-pinter ya di sana, ya. Oke, dan segala macam pengetahuan. Nah, pengetahuan yang mereka dapatkan dalam Tuhan, ya kan? Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di dalam kamu. Oke. Nah, ayat 7 sampai ayat yang ke-8 dan 9, Saudara. Ya, Paulus ingin menjelaskan ya tentang orang-orang Kristen, mereka yang ada dalam Kristus ini, bahwa keselamatan mereka itu terjamin. Bagaimana terjamin? Dia menjelaskan mengenai hari penyataan Yesus, itu ayat yang ke-7. Ya, mereka menanti, kamu katanya menanti penyataan Tuhan kita Yesus. Itu adalah menunjukkan kepada the coming of Christ yang kedua kali itu, ya. Nah, apa yang Paulus ingin jelaskan? Bahwa orang-orang Kristen yang telah selamat, yang menanti penyataan Tuhan, kedatangan Tuhan, itu mengatakan di ayat 8, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini tentang kedatangan Tuhan. Jadi orang Kristen ini telah diberikan satu jaminan, ya, bahwa sampai akhirnya nanti kedatangan Tuhan akan tidak akan bercacat katanya. Berarti itu ada jaminan, ya. Jaminan kepada kita. Kalau Indonesia terjemahan itu meneguhkan. Kalau King James pakai confirm, ya. Coba perhatikan kata itu ayat 8, ya. Ya, to confirm you sampai the end, sampai akhir. Oke, kita nggak ada yang sudah mati dan mereka ya terjamin keselamatannya, ya. Jadi di sini ada mengandung apa nama itu, jaminan keselamatan kita itu aman gitu, ya. Oke. Karena ayat 9 mengatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Setia bagaimana? Ya, dia setia tetap akan menjaga kita, kan, ya, memelihara kita. Oke, itu yang poin pertama yang kita lihat, apa yang Paulus ingin sampaikan. Oke. Nah, kemudian ada poin yang berikutnya, saudara-saudara, ya, yaitu mengenai ada terjadi perpecahan di dalam gereja Korintus, itu ayat 10 dan seterusnya. Nah, ini kecenderungan, saudara, terjadi ya di dalam satu gereja itu bisa terjadi namanya ada perselisihan, ada perpecahan di dalam satu gereja. Paulus ingin supaya gereja Tuhan, namanya gereja Tuhan, orang-orang yang disebut kudus, ya, orang-orang yang telah dikuduskan, ya kan, mereka yang telah dikonfirmkan akan iman mereka bahwa mereka tetap akan selamat. Nah, kalau ada di dalam satu gereja Tuhan, satu jemaat local church, Paulus ingin supaya kita ini tetap harus seia sekata. Nah, dengan kata lain harus satu ajarannya, kan gitu. Pandangannya sama, jangan ada perbedaan. Memang tidak terlepas kita kadang-kadang memiliki perbedaan yang minor, kita mengatakannya, not essential, bukan yang jadi dasar keselamatan itu, tapi ada yang minor-minor kecil yang menjadi masalah besar, gitu kan. Ya, Paulus tidak mau. Kalau saudara perhatikan di ayat 4 itu, dia menasihati orang-orang di Korintus demi nama Tuhan kita Yesus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan. Nah, di sini terjadi perpecahan, kan? Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, saudara, kalau satu gereja yang sudah besar dan sebagainya, ya, ini sulit ya untuk bersatu dalam segala hal, ya. Bisa itu terjadi. Nah, untuk supaya tidak terjadi perpecahan, tentu harus ada gembala yang memimpin, mengontrol, ya. Ini yang bisa terjadi perselisihan. Kalau sudah dikontrol oleh gembala yang tidak sepaham dengan asistennya,
atau pembantu dia punya gembala, bisa gereja makanya bisa split ya. Gereja bisa pecah. Itu sering terjadi dan memang terjadi di zaman sekarang begitu ya. Tapi intinya Paulus ingin supaya kita sebagai jemaat Allah kita harus seia sekata ya, bersatu dan sehati sepikir. Kita harus bersama-sama mempertahankan ini. Oke. Nah, kemudian saudara, apa yang terjadi di dalam gereja Korintus? Kita lihat timbul ada namanya pro di dalam satu gereja. Saudara bisa lihat di ayat 12. Aku Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing katanya berkata, aku dari golongan Paulus. Nah, ini ada yang ngefan. Kalau sekarang, zaman sekarang kan beda ngefan ya. Anak-anak muda ya. Oke, yang pro lah. Misalnya pro Paulus. Aku golongan Apolos, pro Apolos. Saudara tahu Paulus ini orang hebat ya? Yes. Dan juga Apolos juga pengkhotbah yang hebat juga loh. Dia berfasih lidah. Kalau saudara membaca di Kisah Para Rasul 18 dia berasal dari Alexandria. Wow, very smart man. Alkitab mengatakan dia pintar ngomong, tapi dia hanya mengetahui baptisan Yohanes, maka dia dikoreksi oleh Aquila dan Priscilla ya, suami istri ya. Ajarannya dibenahin, dikoreksi, akhirnya dia terima. Kemudian dia dibaptis ulang ya. Oke, baptis atas nama Yesus artinya atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian ada juga yang ngefans sama dengan Kefas. Nah, Kefas hebat. Ya, Kefas hebat nggak? Oh, dia khotbah sekali khotbah dalam hari Pentakosta 3.000 orang bertobat, kemudian 5.000 orang bertobat. Dia bisa melakukan mujizat. Wah, luar biasa itu. Ya, jadi orang-orang ada sebagian aku ini golongan Kefas atau aku dari golongan Kristus. Nah, jadi ayat ini saudara-saudara, jadi kita lihat ini ya terjadi di zaman gereja ya. Ya, waktu reformasi terjadi, makanya ada yang mengikut namanya reformator. Mereka mengikut namanya Calvinis. Kemudian mereka yang ikut Martin Luther disebut Lutheran Church, ya. Ada yang ikut Zwingli, ada yang ikut yang lain-lain, klub dan sebagainya. Ini terjadi dalam gereja dan akhirnya pecah. Makanya terjadilah denominasi beda-beda, gitu, doktrinnya beda dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Nah, ini sangat jelas bahwa Alkitab mengatakan bahwa di dalam satu gereja lokal bisa terjadi perpecahan. Ya, apalagi di zaman sekarang ya, banyak para sarjana-sarjana teologi yang dapat dokter, gitu. Setiap mereka yang sekolah atau ikut belajar teologi di seminari yang berbeda juga punya pandangan yang beda. Nah, di kalangan gereja baptis sebenarnya banyak terjadi perpecahan. Ya, kalau kita lihat sejarah baptis di Amerika, ya saudara ya, pecah. Apa yang keluar dari baptis menjadi Pentakosta, kemudian dari baptis keluar dari menjadi Mormon, ada baptis keluar dari Injili dan macam-macam, saudara. Nah, di kalangan gereja baptis independen pun ada terjadi perpecahan dalam masalah doktrinal juga, ya kan? Nah, bagaimana caranya ya supaya kita ini yang kita menyebut diri Bible believers, ya kan? Supaya kita bersatu, seia sekata dalam satu pikiran. Nah, gampang. Ya kita memang harus bersama berjuang iman yang benar seharusnya. Kalau saudara baca, Paulus menasihati gereja Filipi itu pasal 1 ayat 6. Filipi pasal 1 ayat 27. Coba saudara lihat di situ ada satu nasihat yang sangat indah yang bagus ya dari Paulus kepada kita ya. Filipi 1:27 ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Oke, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Oh, itu dasarnya betul. You jangan mengajar Injil yang salah. Nah, the gospel ya, very, very dangerous. Ini harus Injil Kristus.
supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri, nah, dalam satu roh. Apa itu arti satu roh? No? Tentu ini ada hubungan dengan ajaran ya. Dan sehati sejiwa. Berjuang untuk apa? Iman. Iman yang bagaimana? Nah, iman yang tentu, iman yang benar, yang sejati ya. Yang timbul dari berita Injil. Nah, ini Paulus nasihatkan. Nah, supaya satu local church, supaya kita jangan split, jangan apa terjadi perpecahan, kita harus bersatu berjuang iman yang benar. Oke. Nah, ini yang Paulus inginkan daripada gereja di Korintus, ya. Nah, Paulus juga menyinggung mengenai baptisan, ya kan? Tentang Yesus bukan terbagi-bagi, ya itu harus didasarkan. Yesus untuk bagi untuk semua orang, ya. Kemudian mengenai baptisan, ada yang menekankan baptisan. Baptisan itu syarat untuk supaya diselamatkan ya. Kita tidak percaya baptisan menyelamatkan. Tapi orang yang percaya, Bible believers yang percaya Yesus memang harus dibaptis ya. Itu sudah jelas. Oke. Okay? Nah, Paulus di sini mengatakan ingin meyakinkan kepada jemaat Korintus bahwa Yesus memanggil dia sebagai rasul bukan untuk dibaptis ya, tapi untuk memberitakan Injil. Nah, ini banyak gereja yang salah paham ya. Akhirnya ada sekelompok gereja yang mengatakan nggak perlu orang yang percaya dibaptis. Nah, ini juga nggak benar, gitu loh. Nah, akibatnya saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di ayat 13-14, ya ada gereja tertentu ya, namanya Salvation Army ya. Dia tidak dibaptis dengan air, tapi dia dibaptis dengan bendera. Nah, ini udah nggak benar, gitu. Ya kan? Ada yang mengatakan kalau tidak dibaptis tidak diselamatkan. Mereka mengambil ayat yang ada di Markus pasal 16. Oke, tapi kita mengatakan bahwa baptisan tidak menyelamatkan. Maka itu Paulus mengatakan, aku dipanggil bukan untuk dibaptis namanya. Nah, tapi Paulus membaptis orang yang percaya kan itu. Oke, nah ini kita lihat di sini sangat jelas bahwa yang penting di sini adalah mereka harus menjadi jemaat yang bersatu di dalam iman atau berjuang iman yang benar. Oke, nah kemudian kita lihat Paulus ingin menjelaskan kepada mereka bahwa dalam pemberitaan Injil bagi dunia ini, ya, bagi orang-orang yang ada di Korintus, ya, mereka yang mengaku mereka orang pintar, ya, orang-orang yang berintelektual, ya berita Injil ini adalah suatu kebodohan. Ya, Paulus ini hebat dia tahu itu bahwa di Korintus ini banyak orang-orang yang pintar, yang wise, orang yang berhikmat. Yes, kita mengatakan. Makanya kita mengatakan banyak filsuf-filsuf yang terkenal sebelum Yesus itu, oh mereka orang-orang yang hebat, ilmunya, inteleknya sampai hari ini masih dipelajari ya di universitas, university, bahkan itu ada namanya tentang filosofi kan, ilmu 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 filosofi dan sebagainya yang dipelajari oleh university atau universitas. Nah, di sini Paulus ingin mengatakan bahwa pemberitaan Injil bagi dunia ini, bagi orang-orang mengaku pintar, ada suatu kebodohan karena ya mereka anggap itu suatu kebodohan, tapi bagi kita itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu ya ayat 18. Oke. Nah, Paulus ingin mengatakan bahwa Allah memilih orang-orang yang bodoh, dianggap oleh dunia yang bodoh, untuk mengalahkan dunia yang hikmat. Nah, saudara bisa baca di ayat yang ke-19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Ya, Tuhan bagaimana membinasakan? Ya pakai orang-orang yang bodoh. Tuhan akan pakai orang yang bodoh untuk membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat. Dan kearifan orang yang bijak akan kulenyapkan. Ya, ya, kenapa saudara gini ya? Jadi pemberitaan Injil bagi mereka memang kebodohan, tapi bagi kita adalah kekuatan dan keselamatan bagi kita ya. Oke? Nah, kemudian ayat 20. Paulus ingin mengatakan demikian. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat?
Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Bagaimana caranya? Nah, ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah. Oh iya, dunia ini tidak mungkin bisa mengenal Allah dengan hikmat manusia. Ya, ya kalau saudara melihat banyak orang-orang yang seperti berpendidikan tinggi intelektual ya, yang katanya filsuf-filsuf, seperti ada seorang yang sangat terkenal di Indonesia viral itu namanya Rocky Gendrung ya, yang katanya dia hebat filosofi ya. You tuh tanya dia orang Kristen apa dia nggak mau jawab dengan jujur, saudara. Ya kenapa? Karena saking dia pikir dia pintar sudah banyak baca buku filsafat yang hebat yang tinggi ya. Dia nggak mau tanya dia kamu orang Kristen atau enggak ya enggak dia nggak mau jawab dan sebagainya. Oke, itu bagi bagi dia itu kebodohan ya mengenai seperti apa mengenai kerohanian. Oke, bagi kita adalah hal yang indah ya bahwa keselamatan kita dalam Yesus itu adalah hal yang memang bagi dunia sudah kebodohan ya. Nah, kemudian kita lihat sudah ayat-ayat yang 21 ini Paulus mengatakan demikian ya bahwa orang Yahudi kan banyak orang-orang yang pintar juga Farisi ya mengenai ahli Taurat ya. Nah, Paulus mengatakan begini, orang Yahudi itu mencari tanda. Mencari tanda itu maksudnya apa ya? Mencari mujizat. Tapi orang Yunani mencari hikmat. Nah, ini sangat bertolak belakang antara orang Yahudi sama orang Yunani. Ya, Yunani mementingkan hikmat. Kenapa? Karena hikmat itulah. Kalau you nggak berhikmat, you nggak bisa hidup. Bagi orang duniawi ya. Oke. Nah, kalau bagi orang Yahudi, mereka yang percaya katanya ada Tuhan sebagainya yang memiliki kitab suci, tapi mereka ingin mencari tanda, mujizat. Nah, ini pun dipakai oleh sekelompok orang Kristen ya, yang karismatik ya. Mereka selalu mau mencari apa? Mujizat, mujizat, miracle, miracle, miracle. Nah, bagi orang Bible believers, kita mencari apa? Mencari kebenaran Tuhan. You know? Nah, kita mencari, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, jadi Bible believers selalu mencari kebenaran, kebenaran. Itu yang harus kita cari, cari di mana? Itu di Alkitab tentu ya. Oke. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi intinya di dalam uh, ayat-ayat yang terakhir yang Paulus ingin katakan kepada orang Korintus bahwa pemberitaan tentang salib, Paulus memakai kata salib adalah kebodohan. Tentu salib ini adalah memberitakan tentang Yesus atau Tuhan yang mati. Ya bagi orang-orang nggak percaya, orang-orang agama lain, masa Tuhan katanya Tuhan bisa mati dan sebagainya ya. Ya bagi mereka kebodohan ya. Ya bagi kita itu bukan kebodohan, tapi itulah hikmat Allah, kekuatan Allah dalam pemberitaan Injil. Oke. Nah, bagi orang Yahudi, salib itu adalah batu sandungan. Ya, mereka nggak percaya. Masa Mesias mati konyol? Kami tidak mau percaya. Sampai hari ini, secara bangsa, umat Israel, mereka masih menolak Yesus adalah Mesias mereka. Karena mereka tidak mau Mesias mereka mati konyol di atas kayu salib. Tapi bagi kita adalah suatu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, kalau saudara membaca di Roma pasal 1 ayat 16 jelas, I am not ashamed of the gospel. Nah, terjemahan yang bagus, I'm not ashamed. Artinya aku tidak malu karena Injil. Karena Injil, nah apa yang kata? Karena Injil of Christ adalah kekuatan Allah kepada keselamatan pada setiap yang percaya, terutama kepada orang Yahudi dan juga kepada orang Yunani. Nah, Paulus ngapa selalu memakai Yunani ya? Karena Yunani ini mewakili bangsa lain. Karena Yunani pada zaman Paulus ini orang-orang yang pinter dalam konsep pikiran dunia. Ya, karena banyak filsufnya, banyak intelektualnya. Mereka perlu Injil. Jadi begini. Jadi mereka perlu Injil Yesus Kristus. Oke. Nah, saudara, sebagai penutup, saudara, bahwa
Ya, yang bodoh dari dunia ini yang dipilih oleh Allah untuk mengalahkan ke hikmatnya dunia, maka mengalahkan dunia ini. Dan kebijaksanaan atau hikmat dunia ini dan pengetahuan dunia ini akan lenyap. Tetapi orang yang percaya menerima Injil Kristus akan tetap kekal karena mereka diselamatkan. Oke. Nah, karena itu Paulus mengatakan orang-orang yang percaya kepada Yesus yang telah menerima kasih karunia, kita jangan sombong katanya. Nah, coba Saudara lihat ayat yang ke-29 ya. Oke. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya, ini menunjukkan kepada kita ya. Tapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Puji Tuhan, Anda telah ada dalam Kristus kan? Anda menjadi hikmat. Kita menjadi orang berhikmat ya. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, ya kan? Kita ditebus. Nah, karena itu ayat 31 seperti ada tertulis barang siapa yang bermegah ya hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Maksudnya apa? Ya kita jangan sombong kalau kita memiliki pengetahuan, ya punya pengetahuan, doktrin yang banyak, ada yang masih belum memiliki doktrin yang banyak, ya kita jangan sombong juga. Tapi kita harus menjadi orang yang low profile, ya. Kita boleh bermegah, tapi kita megah dalam Kristus, mengatakan saya bangga menjadi pengikut Yesus kan senang apa itu kan suatu hal yang bagus kan saya bangga menjadi orang Kristen karena saya diselamatkan ya saya pengikut Yesus ya saya bangga menjadi pengikut Yesus karena pengikut Yesus adalah orang-orang yang sangat beruntung berbahagia di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita malam ini dan memberkati kita semuanya. Amin.